Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bersama-sama di Sentra Agama. Sentra Agama kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang pelayanan daripada Tuhan Yesus, yaitu tentang Tuhan Yesus menghidupkan anak janda di Nain. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dalam Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Tetapi kita akan membacanya di ayat yang ke-14. Lukas 7 ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, jadi anak-anak, pada waktu itu ada seorang ibu. Ibu ini mempunyai satu orang anak laki-laki. Ibu ini dia sedih, dia menangis. Kenapa? Karena ternyata anaknya meninggal. Kenapa anakku meninggal? Aku sekarang sendiri karena suamiku sudah tidak ada. Ibu itu dia sedih. Dan pada waktu itu orang sudah mengusung anaknya untuk dibawa ke kuburan. Ketika ibu itu sedang sedih, dia menangis, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ibu, kenapa kamu sedih?" Lalu ibu ini menceritakan bahwa anaknya ini, anak satu-satunya ini meninggal. Jadi dia tidak punya siapa-siapa karena suaminya juga sudah meninggal. Dan Tuhan Yesus sayang kepada anak ini. Dia bilang kepada anak ini, "Hai anak muda, bangunlah." Pada saat itu, anak muda ini bangun. Anak muda ini, dia melek matanya dan dia duduk. Wah, ibu ini senang sekali. Dia bilang, "Aduh anakku, sekarang kamu sudah hidup lagi." Nah, ibu ini dia senang sekali karena anaknya sudah hidup. Lalu dia peluk anak itu karena dia merasa sukacita. Nah, Tuhan Yesus dia mengasihi daripada ibu janda ini. Dia sayang sama ibu janda ini dengan cara menyembuhkan atau membangkitkan anaknya yang sudah mati. Nah, kita tidak seperti Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, tetapi kita mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Kita bisa tolong teman kita pada waktu dia sedang kesulitan. Pada waktu dia jatuh, kita bisa tolong dia, ya. Pada waktu dia lagi sedih, kita bisa hibur dia. Atau kita bisa juga sayang teman kita, tidak boleh dorong-dorong. Seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain, dan kita pun belajar untuk mengasihi teman kita, mama kita yang ada di rumah. Nah, jadi anak-anak, pagi ini kita belajar tentang mengasihi orang lain. Nah, di sini Miss punya gambar. Ada 4 gambar yang bisa anak-anak lihat. Coba lihat nih. Ada anak yang membangunkan temannya yang jatuh. Kira-kira itu menolong atau tidak ya? Iya, betul. Menolong temannya yang terjatuh. Tapi coba lihat gambar yang kedua. Itu menolong nggak ya?
Tidak. Masa pada waktu mama bilang sedang dinasehati, mukanya lihat, dia cemberut, dia nggak suka. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Harus dengar-dengaran kepada mama. Dengar-dengaran pada perintah mama. Tidak boleh membantah. Coba sekarang lihat gambar yang ketiga. Sama temannya, marah-marah, lalu nangis. Temennya, gak mau, aku gak mau deket sama kamu. Kira-kira itu bagus atau tidak? Betul, tidak baik, tidak boleh. Harus sayang sama teman, ya. Tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh berantem. Harus sayang dengan teman. Ya, coba lihat gambar yang ketiga. Ada teman yang jatuh dari sepeda. Kira-kira diapain ya? Betul, ditolong, dibangunkan, ya. Nah, ini namanya anak yang baik. Kalau kita melakukan seperti itu, berarti kita sudah menyayangi teman kita. Seperti Tuhan Yesus yang mau menyayangi ibu janda dan menghidupkan anak ibu janda ini dari Nain ini, maka kita pun mau belajar untuk melakukan hal tersebut, ya. Kita mungkin lakukan dengan teman-teman kita lakukan terhadap orang tua, bahwa kita mengasihi. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk mengasihi teman kita. Kita akan berdoa, ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami belajar untuk mengasihi orang lain. Biarlah kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami, dan tolong kami untuk dapat melakukannya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.